Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fawazi dalam konten menjawab soal UAS. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa fikih tentang akad musyarakah mutanakisah. Secara definisi, musyarakah mutanakisah ialah terdiri dari dua kata, yaitu musyarakah dan mutanakisah. Musyarakah biasa juga disebut dengan syirkah, yang berarti kerjasama. Sedangkan mutanakisah berasal dari nakasoh, yang berarti berkurang atau berkurang secara bertahap. Untuk praktik lapangannya, musyarakah mutanakisah ini, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk suatu properti. Kemudian bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengelola properti tersebut. Kemudian nasabah menyewa properti tersebut dan nasabah kemudian membeli secara bertahap bagian atas properti hingga dalam jangka waktu tertentu, hingga seluruh bagian bank menjadi milik nasabah. Dalam kondisi itu, maka properti sepenuhnya menjadi milik nasabah. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang bekerja sama, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surah Shad ayat 24. Adapun hukum akad musyarakah mutanakisah dalam Islam, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa musyarakah mutanakisah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu berdasarkan pada janji dari bank kepada mitra nasabahnya, bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank sejumlah harga porsi yang dimiliki bank tersebut. Di saat berlangsung, musyarakah mutanakisah tersebut dipandang sebagai syirkah inan, karena kedua belah pihak menyertakan kontribusi modal, dan bank mendelegasikan kepada nasabah untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai syirkah, bank kemudian menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra. Dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah dan tidak terkait dengan akad syirkah. Terkait dengan musyarakah mutanakisah, maka Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa apabila salah satu dari dua yang bermitra membeli porsi bagian dari mitra lainnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain. Dan dalam fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan musyarakah mutanakisah adalah kepemilikan aset atau modal salah satu pihak yang berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Secara fikih, akad musyarakah mutanakisah pada dasarnya menggunakan beberapa akad gabungan. Dengan akad gabungan, maka akad-akad yang dipergunakan dalam perbankan Islam dapat digabung dalam sebuah transaksi bisnis kontemporer. Namun, penggabungan akad-akad ini harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, syariah tidak melarang penggabungan tersebut, karena terdapat dua hadis yang melarang penggabungan dua akad. Kemudian yang kedua, penggabungan akad-akad itu bukan menjadi wasilah atau mengarah kepada yang dilarang. Kemudian berkenaan dengan akad, setidaknya ada 4 akad gabungan yang terdapat dalam musyarakah mutanakisah. Yang pertama, syirkah inan atau kerjasama. Kemudian yang kedua, ijarah, yaitu sewa. Kemudian yang ketiga, wakalah atau perwakilan, pengelolaan penyewaan. Kemudian yang keempat, pembelian secara bertahap. Dari akad-akad yang terdapat dalam musyarakah mutanakisah terlihat juga bahwa musyarakah mutanakisah berbeda dengan bai' al-inah karena beberapa alasan. Bai' al-inah adalah penggabungan jual beli secara bersyarat yang secara kasat mengandung riba. Sedangkan dalam musyarakah mutanakisah tidak terjadi gabungan dua jual beli, melainkan gabungan jual beli syirkah, kemudian sewa dan beli. Kemudian yang kedua, praktik sell and leaseback dalam musyarakah mutanakisah secara formal berbeda dengan bai' al-inah, apalagi sell leaseback
sudah ada fatwa dari DSN MUI yaitu nomor 69, 70, 71, 72 serta 49. Sekian penjelasan mengenai musyarakah mutanakisah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.